Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Pada video kali ini kita akan membincangkan tentang multiple intelligence. Multiple intelligence ini biasa juga disebut dengan kecerdasan jamak, kecerdasan ganda, atau kecerdasan majemuk. Tahun 1900, hampir seluruh masyarakat di muka bumi ini mengalami persoalan dalam hal hasil belajar peserta didik, termasuk di Eropa. Masyarakat kemudian mendatangi seorang ahli psikologi namanya Alfred Binet. Orang ini dianggap sebagai seorang psikolog yang mampu memprediksi masa depan seseorang. Lalu dalam sejarahnya kita tahu Alfred Binet ini kemudian menemukan teori tentang intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Ukuran keberhasilan seseorang ditentukan dari seberapa tinggi EQ-nya. Dalam perkembangannya datang seorang ahli juga psikologi namanya Howard Gardner yang kemudian melihat bahwa seorang manusia itu sesungguhnya memiliki banyak potensi, memiliki banyak kecerdasan. Itulah yang kita sebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau kita bedah pandangan Howard Gardner, paling tidak ada 8 kecerdasan yang ada pada setiap diri manusia. Kita kenal yang namanya kecerdasan spasial. Orang-orang yang jadi arsitek, orang-orang yang jadi artis, orang-orang yang jadi engineer adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial yang hebat. Yang kedua, kecerdasan linguistik, kecerdasan verbal. Hari ini kita menyaksikan ada profesi dosen, ada guru, ada wartawan, ada pengacara. Orang-orang dalam profesi ini itu dikualifikasi memiliki kecerdasan linguistik atau verbal. Terus yang ketiga adalah kecerdasan logik, matematika. Orang-orang yang menjadi ilmuwan, orang-orang yang menjadi akuntan, orang-orang yang kemudian menjadi programmer atau ahli matematika adalah orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan logis atau kecerdasan matematika. Terus yang keempat adalah kecerdasan kinestetik. Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu biasanya jadi penari, jadi pematung, atau aktor. Sahabat perspektif yang berbahagia, yang kelima adalah kecerdasan musik. Tentu saja orang-orang yang jadi pemusik, jadi konduktor, jadi komposer, jadi penyanyi adalah orang-orang yang kita tahu memiliki kecerdasan musik. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Orang-orang yang menjadi psikolog, orang-orang yang menjadi politisi atau konselor adalah orang-orang yang kita kenal itu memiliki kecerdasan interpersonal yang hebat. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Orang-orang yang jadi filsuf, orang-orang yang jadi penulis atau ilmuwan adalah orang-orang yang kita kenal bisa memahami kelebihan dan kelemahan dirinya sehingga dia bisa disebut memiliki kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan naturalistik. Orang-orang yang ahli biologi, ahli-ahli konservasionis adalah orang-orang yang kita kategorikan memiliki kecerdasan naturalistik yang hebat. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau kita cermati 8 jenis kecerdasan yang saya sebutkan tadi, kita tentu akan memahami bahwa sebenarnya atau sejatinya para peserta didik kita, mahasiswa-siswa itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Boleh saja ada seorang mahasiswa yang memiliki 1 atau 2 kecerdasan yang tinggi
pada satu atau dua jenis kecerdasan. Tetapi boleh saja juga ada anak-anak kita para mahasiswa hanya satu yang menonjol pada satu kecerdasan. Itu berarti bahwa kita harus mencermati dengan baik. Ada satu contoh, Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan yang kita kenal memiliki reputasi dengan penemuan, dengan memiliki hak cipta dan hak paten yang cukup banyak. Dalam sejarah hidupnya, anak ini, Thomas Alva Edison, ketika dia sekolah di sekolah dasar, dia dikeluarkan di sekolahnya karena dianggap oleh guru atau divonis oleh guru, anak ini memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang sangat rendah, bahkan dianggap tidak normal, sehingga keputusan sekolah anak ini dikeluarkan dan kemudian dalam sejarahnya Thomas Alva Edison belajar sendiri bersama ibunya, belajar secara otodidak. Kalau anak ini dianggap idiot, kalau anak ini dianggap memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, apakah ada orang yang memiliki reputasi temuan yang cukup fenomenal? Kita tahu yang namanya lampu pijar, listrik yang kita rasakan tiap hari dari pagi sampai malam adalah temuan Thomas Alva Edison. Itulah yang ingin saya sampaikan, mengapa jangan kita memvonis seseorang ketika mereka hanya kita pandang dalam satu jenis kecerdasan. Karena boleh jadi kita keliru menjustifikasi siswa atau mahasiswa kita. Sahabat perspektif yang berbahagia, pada diri setiap manusia, tentu saja termasuk mahasiswa dan siswa sebagai peserta didik, itu memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri. Jangan pernah paksakan kecerdasan seseorang itu berada pada titik optimal, sementara dia tidak bisa lakukan. Kita harus menyadari bahwa sejatinya pada diri manusia dan pada diri mahasiswa atau siswa itu tingkat kecerdasannya berbeda-beda atau gradasi yang tidak sama. Oleh karena itu, bagi kita dosen atau guru, itu harus mampu menyelami kondisi kecerdasan para peserta didik kita. Itulah kemudian yang mengharuskan kita memilih pendekatan atau model mengajar yang cocok atau sesuai dengan gaya belajar peserta didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.